Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus mengalirkan, melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Let audience, tema kita kali ini, dan mungkin ada beberapa kali pertemuan sampai dengan selesainya daripada tema kali ini, membangun karakter berbasis surat Al-Fatihah. Jadi tadi kalau kata Bung R.L. Brown itu, surat Al-Fatihah menjadi ummul Quran yang menjadi panduan atau pedoman, atau kita sebut dengan falsafah dasar seluruh isi Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi betapa pentingnya kita memahami surat Al-Fatihah dari segala aspeknya ini, dalam rangka kita bisa memahami filosofi daripada seluruh isi Al-Quran itu. Jadi kalau kita tidak memahami filosofi tidak memahami suratul Fatihah ini sebagai basis dasar umul Quran dalam menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam yang di dalam Al-Quran keseluruhan itu, maka kemungkinan di dalam membahas ayat per ayat dari Al-Quran itu, bila kita tanpa didasari kepada umul Quran, nah ini bisa jadi ada semacam arahan-arahan yang tidak jelas. Nah, sehingga begitu pentingnya umul Quran ini menjadi panduan dasar di dalam kita memahami seluruh isi Al-Quran dan hadis itu. Nah, kalau diibaratkan di dalam undang-undang dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia ini, ada yang namanya falsafah Pancasila pembukaan. Jadi falsafah Pancasila ini menjadi kerangka dasar atau cara berpikir kita di dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi pada saat kita tidak memahami falsafah dasar Pancasila itu, maka Undang-Undang Dasar dan semua undang-undang itu akan menjadi salah makna. Nah, karena itulah ada penafsiran-penafsiran yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila itu, atau yang disebut dengan pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi arah dan acuan daripada semua undang-undang yang ada. Kalau undang-undang yang ada itu tidak sesuai dengan falsafah dasar Pancasila itu, maka dia batal demi hukum. Atau penafsirannya harus sesuai dengan arah dari falsafah Pancasila itu. Demikian pentingnya tadi makna pembukaan daripada sebuah undang-undang itu. Demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari daripada 6.236 ayat. Nah, dari ribuan ayat itu harus menginduk kepada ummul Quran sebagai induknya, suratul Fatihah. Nah, karena itulah kita mencoba sekarang ini untuk memahami, dan kemudian kita mencoba untuk lebih jauh makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini, dan sebetulnya karakter apa sih yang akan dibangun kalau kita mengkaji, mendalami dan membentuk karakter berdasarkan suratul Fatihah. Nah, lihat audience, kita mulai dengan memang ini bukan di dalam suratul Fatihah, tetapi ini sangat penting sekali sebagai awal daripada pembuka kita di dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran,
atau dia menafsirkan Quran atau menelaah isi Quran. Itu diawali dengan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini semuanya isi Al-Quran itu tadi yang kalau kita mau membaca harus diawali dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah di sini apa manfaatnya atau dasar daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berta'awudz, berlindung pada Allah dari setan ini. Ini luar biasa tadi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah ini awal daripada kita membaca, menafsirkan, menelaah Al-Quran itu harus bahkan ini diwajibkan kita membaca ini dulu, berlindung pada Allah dulu. Nah ini artinya apa audiens? Kalau kita mau mengupas ini semua dan bagaimana kaitannya dengan karakter kemudian yang terbentuk dalam diri kita apabila kita benar-benar menggali makna dan menerapkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kalimat ini memberikan inisiatif kepada kita untuk bisa memahami bahwa aku berlindung kepada Allah. Artinya apa? Kita itu diingatkan oleh Allah untuk membangun kesadaran dan keyakinan. Jadi kesadaran dan keyakinan bahwa satu-satunya yang bisa melindungi kita dari godaan setan itu hanya Allah. Dan ini kesadaran dan keyakinan ini harus kita miliki, harus kita miliki. Jadi manakala kita tidak memiliki kesadaran ini, maka kita tidak akan pernah mau berlindung kepada Allah Ta'ala. Satu-satunya tempat berlindung kepada Allah dari setan ini adalah Allah Ta'ala. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa kita berlindung atau mengatasi setan itu dengan berlindung kepada selain Allah. Tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung ke selain Allah? Setannya aja juga kita nggak bisa lihat. Kadang-kadang kalau kita sudah menjadi tertipu oleh setan, kita sendiri nggak ngerti bahwa kita sudah jadi setan. Kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu. Ilmunya setan itu luar biasa tingginya. Karena sejak zaman Nabi Adam, setan itu sudah ada dan tahu benar bagaimana cara menipunya. Dan setan ini, iblis itu sudah diberi izin oleh Allah untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Jadi ini tidak bisa yang lain kecuali hanya perlindungan Allah pada kita. Dan ini yang pertama, audiens, kita harus memiliki kesadaran bahwa hanya Allah saja tempat berlindung dari setan ini. Dan yang kedua, audiens, kita diberitahu oleh Allah Ta'ala, diberitahu, karena kita kalau nggak diberitahu kita nggak tahu bahwa di dalam diri ini ada yang namanya setan itu, yang terkutuk itu, yang menyesatkan manusia itu. Jadi di dalam diri kita tuh ada itu. Dia bekerja betul-betul siang dan malam. Nah terutama audiens, di dalam kita mempelajari Al-Quran ini. Nah di dalam mempelajari Al-Quran saja itu setan ikut campur, audiens. Setan ikut campur. Walaupun kita membaca Al-Quran, itu kita akan betul-betul setan itu ikut campur bagaimana caranya agar pada saat kita membaca Al-Quran bisa terjemah salah, bisa tafsir salah, bisa persepsi salah, bisa justru dengan membaca Al-Quran makin jauh dari Allah Ta'ala.
Nah ini lihat ini luar biasa, lihat audiens. Ini orang tidak sadar ini. Jangankan kita orang awam, itu para ulama juga bisa sesat, lihat audiens. Para ahli tafsir pun bisa aja keliru, bisa itu terjadi, lihat audiens. Nah ini kenapa? Karena memang begitu dahsyatnya godaan setan di dalam diri manusia. Nah itu dia bekerja siang dan malam. Bahkan di sini pada saat kita membaca Al-Quran. Karena itulah kita wajib membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, permintaan perlindungan kepada Allah pada saat kita membaca Al-Quran ini. Nah baca Al-Quran aja kita berlindung pada Allah, apalagi bukan dalam baca Al-Quran. Nah ini begitu pentingnya. Kenapa? Karena kita harus sadar, diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa di dalam diri kita ada setan yang terus-menerus bekerja, yang kemungkinan juga pada saat kita membaca Quran, meneliti Quran, atau menjelaskan Quran, ada kesalahan di situ, slip kita. Karena itulah kita lihat sekarang terjadinya perpecahan umat Islam itu. Boleh jadi karena penafsiran-penafsiran yang ada di dalam Al-Quran itu telah disesatkan oleh setan. Nah, cuman kita nggak sadar. Nah, misalnya kita nggak sadar itu kalau udah cerita tentang jihad, udah kita membabi buta aja, tergantung ustadznya, tergantung ulamanya. Bahkan seorang ulama penafsirnya pun bisa sesat juga itu. Nah, sesatnya ini begitu sulitnya dimengerti oleh dirinya sendiri, tapi dampaknya luar biasa terhadap Islam ini. Karena itu banyak orang yang begitu menafsirkan Quran, dia merasa tafsirnya itu paling benar, orang lain semua salah. Padahal tafsir itu hasil pemikiran manusia, di mana dia bisa jadi kurang sempurna, tidak sempurna, atau jauh dari yang sebenarnya, atau bisa jadi keliru. Al-Quran aja bisa begitu, lihat kalian. Nah karena itulah diminta kepada kita untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah makanya kita harus rendah hati betul di dalam mengkaji Al-Quran ini. Kita tidak akan pernah sempurna mengkaji Al-Quran itu. Kita berendah hatilah. Kita tidak akan pernah sempurna. Dan apalagi kita mau nyalah-nyalahin orang lain melulu. Nyalah-nyalahin orang lain melulu. Merasa paling benar sendiri, merasa paling sempurna sendiri. Karena itulah di dalam menafsirkan Al-Quran kita harus banyak sekali referensi. Kemudian kita juga harus melihat pandangan-pandangan orang lain, pandangan ulama lain, yang memungkinkan kita lebih baik di dalam menafsirkan Quran ini. Kalau kita merasa benar sendiri, orang lain salah, terjadilah benturan-benturan itu. Maka akan terjadi kekacauan, ya tabir. Nah ini luar biasa ini. Itu tipu daya setan. Jadi setan itu untuk tingkat ulama nih katanya. Itu lebih hebat lagi. Makanya kalau kita udah merasa jadi ustadz, merasa jadi ulama, udah merasa mengerti Quran, itu harusnya kita harus lebih hati-hati lagi. Lebih rendah hati lagi kita. Kita betul-betul harus lebih lagi gitu memohon perlindungan Allah, bimbingan Allah terus-menerus. Dan ini yang kedua, lihat audiens. Nah ini adanya kesadaran kekurangan di dalam diri kita. Dan yang ketiga, lihat audiens. Nah memang setan itu bekerja siang dan malam. Dia itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, hati kita, dan jiwa kita. Agar apa? Agar kita lupa kepada Allah. Jadi bisa jadi apa yang kita terjemahkan, kita tafsirkan itu bisa kita lupa kepada Tuhannya, pada Allahnya itu jadi lupa. Sibuk dengan tafsir, sibuk dengan berdebat, sibuk dengan membenarkan diri, sibuk dengan menghebat-hebatkan diri, lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, persepsinya menjadi negatif, perasaan negatif, niat hati kadang-kadang buruk.
lupa padahal kita ini lagi bahas Quran. Itu banyak terjadi, lihat audiens. Saya banyak menyaksikan itu orang-orang yang berdiskusi tentang Al-Quran, ujung-ujungnya ribut, berantem dia. Ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya saling membenci. Itu yang luar biasa itu. Padahal yang dibahas Al-Quran. Nah, luar biasa setan itu kerjanya. Membisik-bisikan dalam hati, menjadikan lintasan pikiran negatif semua. Nah, ini yang terjadi, dan itu setan itu ada di dalam diri siapapun manusianya. Jadi kalau kita sekarang bilang setan itu katanya ada di mana nih? Setan itu ya itu ada penampakan itu. Nah itu lihat audiens. Jadi padahal setan itu bisa jadi diri kita sendiri, karena dia sudah menjalar di dalam otak kita, pikiran kita, persepsi kita. Wah itu karena itulah kita mau benar-benar memohon kepada Allah. Nah inilah audiens, luar biasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim ini kita diperintahkan oleh Allah karena memang inilah kita manusia. Istilahnya kalau tidak karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar jadi setan. Walaupun kita meneliti Quran, membaca Quran, mendiskusikan Quran, bisa jadi setan juga di situ. Nah inilah audiens yang perlu kita sadari. Nah karena itulah terjadi orang-orang sekarang ini berfirqoh-firqoh, berpecah belah di dalam menafsirkan Quran. Yang satu merasa diri sendiri paling hebat, satu merasa paling hebat. Akhirnya pada perang tuh. Dari Timur Tengah itu kan merasa paling sempurna aliran ini, merasa paling hebat aliran itu, terus yang lain itu sesat, yang lain itu salah. Oh, dia perang bunuh-bunuhan sesama muslim. Nah, ini akibat dari penafsiran yang keliru tentang Al-Quran dan menerjemahkan, menafsirkan tidak utuh, tidak kafah, dan dipengaruhi oleh setan itu. Cuman tidak sadar. Harusnya dengan mempelajari Islam, kita semakin bersatu. Dengan mempelajari Al-Quran, kita semakin bisa mengerti, memaafkan orang lain. Dengan mempelajari Quran, kita semakin berkasih sayang sesama muslim. Dengan mempelajari Al-Quran, hati kita menjadi satu dan saling bela. Dengan mempelajari Al-Quran, kita semakin cerdas. Wawasan semakin luas. Dengan mempelajari Quran kita semakin berempati, menyayangi. Dengan mempelajari Quran kita semakin tolong menolong sesama muslim, bahkan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Dengan mempelajari Al-Quran kita semakin lega diri, lapang dada. Nah ini lihat tadi, kita tidak sadar. Dan itu kita melihat sendiri sekarang ini. Bagaimana terjadi kebencian sesama muslim itu. Padahal masing-masing pegang Quran. Nah inilah tadi. Karena itulah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang perlu betul kita ayati, kita kita renungkan dalam-dalam tentang makna auzubillahi minasyaitonirrajim ini. Sehingga dengan begitu kita akan memperbaiki kondisi umat Islam sekarang ini. Inilah tugas kita. Kita sibuk dengan urusan sendiri, sibuk dengan urusan aliran sendiri. Kita lupa tentang tujuan yang sebenarnya dari Islam itu. Kita lupa, kita berbicara parsial. Parsial itu sepotong sana sini. Akibatnya benturan terlalu banyak. Nah ini perlunya auzubillahi minasyaitonirrajim, yang mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, membimbing kita semua, dan melindungi kita dari setan, dari godaan setan yang telah merasuk di dalam diri kita. Nah inilah audiens yang ketiga. Kemudian karakter apa sih yang terbangun daripada kalimat auzubillahi minasyaitonirrajim itu? Karakter yang terbangun adalah
kita memiliki karakter selalu bergantung kepada Allah daripada keadaan-keadaan apapun yang ada. Jadi karena kita yakin hanya Allah yang bisa melindungi kita, maka kita akan selalu bergantung kepada Allah. Karakter yang kedua adalah kita selalu waspada terhadap keburukan-keburukan yang terlintas di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan jiwa kita. Karena setan itu kerjanya di dalam diri. Nah maka kalau kita selalu berlindung pada Allah, artinya apa? Kita waspada terhadap diri sendiri, waspada terhadap lintasan pikiran yang buruk, waspada terhadap perasaan-perasaan negatif, waspada terhadap jiwa-jiwa yang betul-betul merusak diri kita. Nah ini kewaspadaannya tinggi, justru awalnya terhadap diri sendiri. Nah baru yang ketiga adalah kita waspada terhadap pengaruh keburuk dari orang lain. Jadi diri sendiri dulu nih biasanya. Kita betul-betul harus teliti terhadap diri kita. Nah baru waspada terhadap pengaruh buruk dari orang lain. Karena luar biasa lihat audiens, tipu daya di kehidupan luar biasa. Keburukan-keburukan itu yang menyenangkan tapi buruk. Pengaruh-pengaruh yang betul-betul memanipulasi diri kita melalui lidah-lidah orang lain, melalui perilaku-perilaku orang lain yang terus mempengaruhi diri kita. Nah itu juga kita jadi waspada, lihat dia. Nah ini terbangun. Maka kalau sudah begini, kita akan mencoba melindungi diri kita dan terus bergantung kepada Allah. Terus yang keempat, lihat audiens, kita berusaha sekuat tenaga meninggalkan setiap keburukan pada diri dan pengaruh lingkungan. Jadi kita selalu berusaha untuk itu, karakternya begitu. Jadi kita usahakan meninggalkan keburukan pada diri, meninggalkan keburukan yang ada di lingkungan. Itu karakternya seperti itu. Kalau nggak bisa kita ubah lingkungan, itu kita ya terpaksa kita meninggalkannya. Kalau kita nggak bisa ubah, supaya diri kita juga terpelihara. Atau kita terus-menerus selalu mengevaluasi diri dan berjuang memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, memperbaiki kekurangan, dan kita menjadi berubah lebih baik. Nah inilah audiens, karakter yang terbangun di dalam diri kita. Kalau kita menghayati betul makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini, dan kalau kita terus melakukannya, kita akan teringat terus-menerus keadaan ini. Yang namanya syaitan itu kayak apa? Yang namanya kita terus bergantung kepada Allah Ta'ala. Yang namanya keburukan itu ada di dalam diri kita. Dan akhirnya kita akan membangun karakter dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, karakter-karakter yang terbangun yang saya sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini yang selalu kita baca pada setiap kita membaca Al-Quran itu kembali memberi hikmah yang lebih jauh pada diri kita dengan terbangunnya karakter yang ada di dalam diri kita karena bacaan yang dihayati itu. Kurang lebih dia ada 5 yang terbangun. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada hidup kita, bagian daripada pekerjaan hari-hari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, let audience, kita membahas membangun karakter berbasis surat Al-Fatihah yang diawali dengan Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Tentu kita menyadari betul bahwa pelindung kita hanya Allah dan Allah melindungi kita, karena itulah kita bermohon. Kita menyadari betul bahwa ada setan di dalam diri kita. Setan itu kerja 24 jam.
ya, sehingga kemungkinan kita salah di dalam menafsirkan Quran, apalagi yang lain-lain. Karena itulah kita diminta untuk berlindung. Nah, karena kesadaran itu ada, maka kita akan terbangun karakter-karakter kita, yaitu selalu bergantung pada Allah, waspada terhadap keburukan yang ada di dalam diri, dalam pikiran, perasaan, dan jiwa sendiri. Waspada juga terhadap pengaruh lingkungan, pengaruh yang buruk, pengaruh orang lain pada diri kita, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan keburukan itu. Dan kemudian kita mengevaluasi diri, selalu membenahi diri, dan kita berubah menjadi lebih baik. Nah, itulah karakter yang terbangun. Lihat tadian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ammal yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.